Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan arkeologi adalah pendekatan ilmu budaya yang tadi terkait dengan juga pendekatan antropologi. Arkeologi sebagai ilmu adalah merupakan ilmu benda-benda yang merupakan benda-benda masa lampau. Maka dari kata arkais dari bahasa Yunani, maka muncul nama arkeologi. Arkais berarti kekunoan. Jadi hal-hal yang bersifat kuno. Nah, kekunoan itu tampak pada benda-benda. Jadi pada dasarnya arkeologi ini merupakan ilmu yang objek penelitiannya terfokus kepada benda-benda, ya, kemudian barang-barang atau bangunan yang merupakan sisa-sisa masa lampau, yang juga merupakan bukti bahwa pada masa lampau juga manusia telah menghasilkan benda-benda itu. Jadi arkeologi tidak memfokuskan kepada peninggalan dalam bentuk mantifact, ya, jadi dan sosefek. Jadi fokusnya kepada artifak, tetapi nanti akan tersangkut atau terkait dengan mantifact dan sosefek. Jadi di sini alurnya tidak seperti antropologi, ya. Kalau antropologi itu mantifact dulu, sosefek, dan kemudian artifak. Nah, kalau arkeologi ini dilihat secara terbalik, yaitu artifak dulu fokusnya, kemudian akan ditemukan sosefeknya, dan akan ditemukan mantifactnya. Jadi ini bisa dilihat secara terbalik. Nah, jadi pendekatan arkeologi dan antropologi ini memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Bahkan memang harus dijadikan secara, ya, katakanlah kerjasama, ya, antara dua ilmu itu agar bisa memperjelas, ya, produk-produk kebudayaan pada masa lampau, ya, terutama dalam kehidupan penulisan historiografi. Nah, arkeologi ini memang kelihatannya sangat memonopoli, ya, penulisan sejarah di Indonesia, khususnya pada zaman prasejarah. Maka di sini sumbangan arkeologi, terutama arkeologi prasejarah terhadap penulisan sejarah Indonesia itu sangat penting. Nah, di sini peran sejarawan sangat kecil, ya. Jadi sejarawan Indonesia karena tidak menguasai ilmu arkeologi, maka sejarawan seringkali tidak terlibat dalam penulisan sejarah pada masa prasejarah. Ya, kalau kita lihat pada buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1, maka yang terkait dengan penulisan itu akan berhubungan dengan para arkeolog. Nah, begitu pula dengan zaman Hindu-Buddha. Arkeolog juga kelihatannya memonopoli, karena pada masa Hindu-Buddha bangunan-bangunan candi ini sangat banyak, dan juga benda-benda lain seperti perhiasan-perhiasan, uang, ya, dan saya kira benda-bendanya cukup banyak, gitu ya. Nah, sehingga yang menangani sejarah Hindu-Buddha adalah arkeolog, yang kemudian juga akan ditambah dengan epigraf. Nah, nanti kita akan bahas sendiri tentang epigrafi, ya, ilmu pendekatan dari sejarah yang berkaitan dengan masa Hindu-Buddha itu. Nah, jadi masa prasejarah dan masa Hindu-Buddha ini dikuasai oleh para arkeolog. Nah, sedangkan pada masa Islam masuk ke Indonesia,
ini juga dikuasai oleh ilmuwan lain, atau katakanlah menggunakan pendekatan filologi. Jadi filologi adalah ilmu mengenai pernaskahan. Nah, sehingga sejarah Indonesia itu dari masa prasejarah hingga zaman Islam itu peran sejarawan sangat kecil. Ya, jadi lebih banyak dikuasai oleh para arkeolog. Nah, sejarawan Indonesia baru berkecimpung pada masa modern, yaitu pada masa penjajahan Belanda, masa kolonial, mulai abad yang ke-7 ya, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi abad-abad pertama sampai abad ke-16 para sejarawan Indonesia tidak terlibat di dalam penulisan sejarah, terutama jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Nah, jadi sejarawan Indonesia itu baru jilid yang keempat, 5, dan ke-6 itu baru terlibat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan arkeologi itu sangat penting, terutama dalam penulisan historiografi Indonesia. Jadi ilmu ini memang ilmu yang katakanlah sulit ya. Mungkin sejarawan fokusnya kepada ilmu sejarah, sehingga kalau dia mempelajari ilmu bantu arkeologi, maka sebenarnya kemampuan arkeologinya itu akan membantu terutama dalam penulisan sejarah, terutama historiografi. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan ya, bahwa sejarawan Indonesia itu memang keterlibatannya dalam historiografi Indonesia ini agak terbatas ya, karena kebanyakan mereka tidak misalnya mendalami ilmu-ilmu bantunya yang sebenarnya sangat penting ya, tadi seperti arkeologi, filologi, apalagi epigrafi, karena ilmu-ilmu ini lebih bersifat khusus ya. Jadi hanya orang-orang yang mendalaminya saja yang akan memahami apa yang diperlihatkan oleh sumber-sumber seperti prasasti, benda-benda bersejarah atau bangunan bersejarah, dan juga naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip kuno yang berkaitan dengan kehidupan masa lampau bangsa Indonesia. Nah, jadi arkeologi ini lebih mengarah kepada benda-benda, barang-barang atau bangunan-bangunan. Jadi ini merupakan sebenarnya fakta benda. Jadi arkeologi ini berkaitan dengan fakta kebendaan ya, yang nanti secara terbalik kita bisa menganalisisnya dengan cara melihat aspek sosifeknya, kemudian bisa melihat aspek mentifeknya. Jadi kalau kita bandingkan dengan antropologi, maka antropologi itu mentifek, sosifek menuju ke artifek. Nah, sedangkan arkeologi ini bisa melihat secara terbalik dari artifek ke sosifek dan kemudian ke mentifek. Nah, oleh karena itu kalau kita gabungkan antara pendekatan antropologi dan arkeologi, maka di situ akan bertemu cara berpikir sejarawan yang lebih lengkap dengan cara melihat dari dua sudut yang mungkin dianggap berbeda tetapi sebenarnya saling mendukung ya. Oleh karena itu sejarah yang antropologis ini sebenarnya sangat menarik. Sejarah yang arkeologis jadi hanya melihat aspek benda-bendanya, peninggalan-peninggalan dalam bentuk benda-benda ya, bangunan dan juga barang-barang yang ada, ini akan lebih lengkap ya penggambarannya atau deskripsinya daripada kalau kita melihat dari satu sisi saja. Jadi pada dasarnya pendekatan arkeologi ini
akan memberikan sumbangan atau tambahan pandangan atau penjelasan sejarah yang lebih lengkap karena dilihat dari arah yang berbeda antara arkeologi dengan antropologi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.